الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا وصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jamaah Jumat yang mulia, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini Allah memberikan kemudahan, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Saya perlu mengingatkan bahwa hakikat dari karunia yang kita syukurin itu adalah ketika terbedayakannya semua karunia itu pada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang paling luar biasa kecuali kenikmatan di mana kita tidak putus untuk taat, untuk ta'abbud, untuk tunduk, untuk tetap menempatkan diri kita sebagai hamba Allah di semua keadaan hidup kita. Tidak sedikit orang yang ketika dia susah dia taat kepada Allah, tapi di saat Allah memberi karunia kekayaan, maka dia merasa bahwa taat itu hanya pekerjaan orang-orang yang susah saja. Tidak sedikit orang yang ketika dia tidak punya jabatan maka dia taat kepada Allah, bahkan ketaatannya semakin meninggi di saat dia menunjukkan tanda-tanda menginginkan untuk mendapatkan atau akan mendapatkan jabatan. Tapi begitu jabatan dia miliki, maka dia merasa bahkan Allah pun jangan masuk ke wilayah kerjanya. Allah tidak usah ikut ngurusin pekerjaannya. Dan dia pun mencampakkan ketaatan itu karena dia menganggap taat kepada Allah adalah bukti kehinaan dirinya yang tidak perlu dia tampilkan. Maka jangan heran kalau ada orang yang semula begitu senang mendengarkan nasihat, diberikan jabatan kepadanya, maka dia mulai merasa marah ketika ada orang memberi nasihat di saat dia mendapatkan atau sedang berada dalam kekuasaan itu. Dan ini pertanda bahwa saat itu hatinya tertutup dari cahaya kebenaran tentunya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita untuk terus bisa menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di semua urusan hidup kita. Saya perlu mengingatkan bahwa sunnah Nabi tidak hanya pada persoalan ibadah mahdhah, bukan pada persoalan bagaimana kita sholat sesuai dengan sunnah Nabi, bagaimana kita berwudu sesuai dengan sunnah Nabi, bagaimana kita makan sesuai dengan sunnah Nabi, bagaimana kita tidur sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi itu bagaimana cari makan kita itu sesuai dengan sunnah Nabi. Ada sebuah keyakinan bahwa inti dari ma'isyah, perolehan atau pencarian, mata pencaharian itu bukan berapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa keberkahan dari yang kita dapat ini. Karena banyaknya tidak menentukan seorang itu mulia di hadapan Allah, dan bahkan berkah itu pun tidak akan diberikan kepada sembarang orang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakanlah supaya rezekiku bisa berkah." Jawaban Nabi sederhana, rezekimu itu tergantung dengan tingkat keimananmu kepada Allah dan banyaknya kau istighfar atas dosa yang kau lakukan. Saya pikir orang yang mungkin selalu pakai otak kalau mengkali-kali atau belajar agama, maksud saya hanya pakai akal-akalan saja. Ini mohon maaf saya agak sedikit menyimpang dulu, sama seperti akal-akalan yang dibuat oleh Menteri Agama kemarin ketika peringatan Isra Mi'raj, menampilkan bacaan Al-Quran
dengan menggunakan langgam bahasa Jawa atau liriknya orang Jawa dalam menyanyi, saya perlu mengatakan itu adalah kebodohan yang terang-terangan yang ditunjukkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan langsung dari pusat kekuasaan atau istana negara. Jadi kalau Menteri Agama dalam hal ini Luqman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa itu adalah ide dasar dia, itu adalah ide yang paling goblok, paling geblek, paling tidak bisa dibenarkan yang dia lakukan. Seharusnya supaya komplit kebodohan mereka, maunya dia datang menghadiri peringatan untuk pakai singlet sama celana ponggol saja dan sandal jepit. Karena juga tidak salah, karena dia tetap pakai baju dan masih dibenarkan secara syariat, dia masih tutup aurat itu. Artinya itu nggak ada masalah kok. Tapi maukah dia tampil seperti itu? Atau sama seperti nanti dia kasih ide, mungkin negara ketika kemerdekaan 17 Agustus lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan langgam cucok rowo misalnya. Maukah mereka merubah itu? Karena wilayah beragama itu bukan wilayah boleh atau tidak boleh, tapi wilayah adab atau tidak beradab. Bahkan saya pikir menjadi bangsa di Republik ini juga kita harus menjadi bangsa yang beradab, dan itu amanat Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah masalahnya ketika pelecehan terhadap agama dilakukan langsung oleh orang yang memiliki kekuasaan, dan itulah sebabnya Allah melarang kita untuk menyerahkan nasib umat ini kepada orang kafir atau orang-orang yang menjadikan agama bahan mainan mereka. Nggak usah terlalu dalam mengkajinya, nggak usah pakai dalil lah bahwa itu boleh atau tidak boleh, karena kalau pakai dalil nanti kita bisa mengeluarkan dalil yang cukup untuk menunjukkan betapa buruknya perilaku mereka. Pertama adalah misalnya saja sholat Jumat, atau saya lah, kalau saya khutbah Jumat sekarang saya pakai singlet sama celana ponggol saja, apa salahnya rupanya? Coba carikan sama saya dalil bahwa itu tidak boleh. Atau saya nanti jadi imam, saya buka baju saya pakai singlet saja, atau saya pakai celana ponggol di mana hanya sebatas di bawah lutut saya. Coba carikan dalil bahwa itu tidak boleh. Jadi masalahnya bukan boleh atau tidak boleh, masalahnya punya adab enggak. Dan agama ini intinya bukan pada boleh atau sekadar boleh atau tidak boleh, tapi beradab atau tidak. Nonton bareng bola setiap malam sampai pagi, siapa yang larang itu? Tapi punya adab enggak orang yang sanggup bisa tidak tidur satu malaman tapi tidak sempat menyediakan waktunya untuk sujud kepada Allah 2 rakaat? Nah, itu contohnya sederhana itu. Padahal Allah turun ke langit dunia setiap malam. Allah bilang sama kita, minta kalau memang bisa, atau kalau memang butuh. Berdoalah, karena aku akan dengar saat ini. Minta ampunlah, karena aku akan ampunkan dosa kalian. Tapi apa sebabnya seorang tertahan untuk bisa sujud kepada Allah? Jawabannya sederhana, Allah tidak kasih rezeki sama dia. Kenapa Allah tidak kasih rezeki kepada dia? Jawabannya sederhana, karena keimanan sangat ditentukan atau sangat menentukan tingkat atau berapa banyak rezeki yang Allah kasih sama kita. Pak Ustadz, ada banyak orang yang bukan Islam tapi rezekinya banyak. Nah, ini salah paham ini. Jadi rezeki itu memang bisa kita lihat dari 2 pendekatan. Rezeki yang sifatnya adalah berkah, dan rezeki yang sifatnya adalah istidraj. Rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang bisa diberdayakan untuk manfaat dunia dan akhirat. Jadi berapa banyaknya itu cukup. Jadi bahasanya rezeki yang cukup untuk kebutuhan dunia dan akhiratnya. Di akhirat dia selamat karena rezeki yang Allah kasih. Tapi rezeki yang sifatnya istidraj itu cuma nyenang-nyenangin mata dia saja waktu hidup itu. Tanahku banyak, rumahku rame, mobilku rame, tapi begitu mati, mobilku, tanahku atau rumahku itu rumah yang kutinggalkan sebagai warisan. Apa yang bermanfaat untukku? Jawabannya sederhana, apa yang sudah kuambil dari jalan Allah dan kugunakan kembali di jalan Allah. Persoalan di jalan Allah digunakan kembali, jangan terus berpikiran harus infak, harus sedekah, tapi bermanfaat. Jadi bukan masalah boleh atau tidak boleh. Pertanyaannya lagi, seorang menikah, kemudian dia cerai. Siapa yang melarang cerai? Coba carikan dalil bahwa cerai itu haram. Jawabannya sederhana, cerai itu boleh, cuma Allah tidak suka. Maukah kita mengerjakan sesuatu yang boleh tapi Allah tidak suka? Atau sama seperti Nabi, siapa yang melarang orang yang mulutnya bau jengkol untuk masuk dalam masjid, tapi Nabi tidak suka? Bagaimana perasaan hati kita ketika Al-Quran dibacakan dengan langgam seperti itu, dan kalau terjadi pembenaran maka akan muncullah langgam India, langgam Aceh, langgam Cina, langgam semuanya. Dan akhirnya kita hanya berpikir Al-Quran itu lebih penting lagunya, bukan isinya.
Sementara ketika orang menyanyikan Quran seperti itu, maka tidak ada sentuhan ke dalam hati yang mengajak kita untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang boleh ini bisa jadi fitnah bagi umat ini. Jamaah yang mulia, kita balik kepada cerita kita tadi. Ada sedikit memang persoalan yang menimpa kita. Hari ini zaman yang seperti dibilang Huzaifah. Pernahkah kalian mendengar Nabi menceritakan tentang fitnah? Para sahabat mengatakan, ya, Nabi menceritakan tentang fitnah anak, istri dan harta. Oh, bukan itu yang aku maksud. Karena kalau fitnah seperti itu bisa dihapus dengan rajinnya kalian melaksanakan sholat, sedekah. Ada yang lain yang mendengarkan fitnah itu? Sahabat diam, sepertinya cuma kau saja yang mendengarkan itu dari Rasulullah ya Huzaifah. Oke. Nabi pernah mengatakan akan datang fitnah seperti gelombang yang menimpa kalian, sehingga belum selesai satu gelombang maka datang dua gelombang. Fitnah ini akan membuat orang beriman bingung. Fitnah ini akan membuat akhirnya orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Yang sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Karena sulitnya mempertahankan iman di waktu itu. Apa contohnya? Banyak sekali. Sekarang orang menganggap bahwa kalau ingin masuk ke sebuah instansi atau duduk di sebuah jabatan, siapa yang berani bilang bahwa no money, dead, nggak perlu duit, yang penting kapasitas, skill. Semua otak kita termasuk otak yang paling jorok sama otak yang paling bersih sepakat bahwa sepertinya kebutuhan terhadap sekian dana itu jauh lebih penting dari doa yang kita buat kepada Allah, atau kejujuran, atau sikap amanat, atau kemudian kebersihan untuk tidak melakukan tradisi suap menyuap. Sampai-sampai orang beriman saja tidak bisa bertahan dalam keimanannya waktu itu, karena dalil yang dipakai, sudahlah, semua orang sudah begini, udah biasanya ini, memang udah zamannya, tak ada lagi orang yang tak begini, impossible. Hingga jadilah keburukan itu jadi kebenaran. Dalam sebuah hadis Nabi menceritakan, dipercayalah orang-orang khianat sebagai pemimpin atau pengemban amanat, sementara orang-orang yang amanat dikhianati. Orang benar didustakan dan orang pendusta dibenarkan. Kita lebih suka mendengar cerita buruk ketimbang cerita baik. Sangat sedikit orang yang menceritakan kebaikan orang lain, dan lebih sering orang yang mengatakan ternyata akhirnya dia buruk juga. Karena orang sangat menunggu berita buruk, bukan berita baik. Bagaimana sifat persaudaraan pada hari di zaman yang merupakan fitnah ini? Ya Allah, persaudaraan itu tidak bisa dibangun atas nama suku, karena itu bisa pecah. Bahkan orang yang lahir dari rahim orang tua yang sama pun bisa bertengkar, bisa tidak bicara satu sama lain, bertahun-tahun tidak saling kunjung mengunjungi, karena sebab ada sesuatu yang menyebabkan pecahnya persaudaraan itu. Dalam Al-Quran Rasulullah mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti di hari akhir itu, orang yang mereka bersaudara karena sebab satu kantor, karena sebab dia adalah kepala kantor, aku adalah pegawai di sana, karena sebab kita satu kampung, karena sebab ini kekasihku, yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Hari itu nanti akan saling bermusuhan. Kalau yang dimaksud bermusuhan itu targetnya apa? Neraka. Allah pernah bilang dalam Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kalian. Bukan sekedar musuh, mubin. Gak perlu lagi kalian ragu, dia itu musuh kalian. Apa target dia? Apa mau dia terhadap kalian? Dia mau kalian masuk neraka, dan dia tidak peduli siapa kalian. Kenapa dia demikian sungguh-sungguh? Kenapa dia demikian serius? Kenapa dia tidak lelah untuk kemudian menyesatkan kita dari jalan Allah? Sederhana, karena dia sudah tahu betul mau kemana dia nanti. Dia tahu betul bahwa tempat terakhir hidupnya adalah neraka, dan tidak ada gunanya buat baik sama dia. Dan itulah kenapa dia tidak peduli kita orang baik. Selama masih bisa dihancurkan, akan dihancurkan kita. Dia tidak tertarik kita rajin sholat atau tidak, sudah sekian tahun jadi orang baik atau tidak. Maka zaman ini semoga Allah menjaga kita.
Kita menemukan orang-orang yang mudah sekali dihancurkan, padahal berpuluh tahun, bukan 1-2 hari, dia telah melakukan kebaikan. Kenapa? Setan cukup sabar untuk merusak kita. Malangnya, kita tidak cukup sabar untuk mempertahankan diri dari kerusakan yang dimunculkan oleh setan itu. 1 kali, 2 kali kita bisa bersabar, tapi kali ketiga, kali keempat kita mulai melihat banyak kok orang seperti ini. Terus kali kelima kita mendengar orang ketika kita mulai melakukan, orang bilang apa? Udahlah, aku jaga rahasiamu, jangan takutlah. Ini cuma rahasia kita berdua, nggak perlu kau khawatirlah. Pokoknya tidak ada yang tahu. Ketika kita percaya kalimat itu, sama artinya kita sudah menafikan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kehadiran Allah dalam cari makan kita, kehadiran Allah dalam sendiri kita, kehadiran Allah ketika kita senang-senang, ketika pertama sekali masuk ke dunia gemerlap. Maka teman yang mengajak kita mengatakan, pokoknya aman lah, nggak ada masalah, pokoknya aku jamin lah, tak ada yang tahu. Rahasia. Padahal tidak ada orang yang bersembunyi dan menceritakan sebuah rahasia di tempat yang tidak ada orang sekalipun, kecuali Allah mengetahuinya. Bahkan apa yang ada dalam hati kita itu pun Allah mengetahuinya. Jamaah, kembali kepada cerita, satu hal yang ingin saya sampaikan hari ini terkait hadirnya saudara-saudara kita dari Rohingya. Dan alhamdulillah, subhanallah, kita bersyukur kepada Allah bahwa Indonesia menjadi sepertinya negara pertama yang secara sangat bersahabat, walaupun tidak dimulai dari pemerintahnya, dan pemerintahnya akhirnya memberikan dukungan untuk menerima orang-orang muslim Rohingya ini di republik ini. Dan alhamdulillah diikuti oleh Malaysia, yang Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahwa cari di tengah lautan, jika mereka ada di perairan Malaysia, jemput mereka dan tarik ke bumi atau ke tanah Malaysia. Dua negara ini akhirnya telah menunjukkan contoh atau menjadi semacam penyejuk di saat hari ini kita sangat tidak peduli dengan nasib saudara kita. Mungkin banyak yang tidak tahu apa yang terjadi bagi saudara kita di Rohingya. Rohingya itu nama sebuah suku yang dari sejak dulu mereka tinggal di Myanmar, dan mereka menjadi bangsa di sana, mereka hidup di sana, dan mereka menganut Islam di sana. Hari ini mereka dimusuhi karena mereka orang Islam, itu saja. Dan saya heran ketika permusuhan ini dilakukan oleh tokoh agama, tokoh sentral agama dari agama Buddha di sana, tapi tidak ada satu selentingan pun bahwa ini adalah terorisme agama. Tidak ada. Di Indonesia, ketika ada sekelompok kecil orang yang kita pun tidak menyukainya, dia melakukan tindakan kekerasan, maka langsung dialamatkan kepada teroris Islam. Bahkan kebencian terhadap Islam itu berlaku di seluruh dunia, sampai kepada simbol-simbol yang tidak perlu dimusuhi, seperti jilbab di Eropa, Amerika, dan kemudian di Australia, dan di Indonesia melalui satu kementerian adanya edaran yang menyatakan bahwa boleh berjanggut tapi jangan panjang kali, boleh celana tapi jangan ponggol terlalu nampak, sehingga kesan-kesan agama lebih muncul di situ. Ini yang disebut dengan Islamofobia. Ini penyakit jiwa ini. Jadi kalau orang sudah terkena penyakit ini, nggak bisa dikasih penjelasan melalui penjelasan dalil logika ini. Karena ini penyakit yang mengganggu jiwanya. Kenapa mereka terganggu? Jawabannya sederhana, mereka takut. Dan siapa yang takut kepada Islam? Sebenarnya sederhana. Yang takut itu pertama adalah iblis dan bala tentaranya, dan semua orang yang tahu betul kekuatan Islam ini. Jika dia disadari oleh penganutnya, maka mereka tidak akan bisa melakukan agenda-agenda penyebarluasan kemaksiatan. Itulah kenapa mereka tidak mau umat Islam ini menjadi umat yang taat kepada agamanya. Yuk. Saya pernah mendengar seorang dai menyampaikan bahwa 10 hasil sebuah penelitian, 10 orang berangkat haji, 8 orang diantaranya itu hari ini hasil sebuah penelitian itu tidak bisa membaca Al-Quran dari teks Arabnya langsung. Artinya hari ini yang berangkat itu cenderung orang-orang yang hanya memiliki cinta tapi tidak faham. Dan berapa banyak orang yang kena cintanya kepada agama, mereka bisa disalahgunakan. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui pengetahuan yang benar terhadap agama.
Padahal kalau kita punya pengetahuan yang benar terhadap agama, saya mau bilang sederhana saja. Apa yang mau diinginkan dari hidup ini? Pingin kaya? Coba carikan sama dalam Quran satu ayat saja, nggak usah banyak, yang menyuruh kita miskin. Bahkan Quran menyandingkan kalimat aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, keluarkan zakat. Tahu maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak bilang kerja, nanti kalau sudah sampai nisabnya keluarkan zakat. Tidak. Aqimis shalah atuz zakah. Yang jadi wajib itu keluarkan zakat. Tidak ada perintah terima zakat. Artinya Allah mau kita kerja yang minimal penghasilan kita itu sampai orang yang berpenghasilan pada batas minimal, orang yang sanggup mengeluarkan zakat. Itu maunya Allah. Caranya bagaimana? Loh, aku kan sudah kasih otak, aku kan sudah kasih pikiran, aku kan sudah kasih semua potensi kemanusiaan. Maaf ya, saya tidak bicara dari pendekatan syarat. Nggak ada bedanya otak orang Islam dengan otak orang kafir, itu nggak ada. Komponen susunan otaknya tidak berbeda, cuma pemanfaatannya mungkin yang berbeda. Bagaimana bisa menguasai dunia? Pakai otakmu. Jangan pakai doa saja. Seorang sahabat pernah berdoa minta kaya di masjid dari subuh sampai ke zuhur, ditepuk Umar kepalanya. Kau pikir langit bisa nurunkan hujan emas sama kau? Rupanya kalau kau memang mau kaya, kerja, Allah akan kasih rezeki kepadamu. Apa yang terjadi ketika Hajar sa'i dari sofa ke Marwah 7 kali pulang balik, dia minta air kepada Allah. Pertanyaannya, apa air keluar di jalur Sofa dan Marwah? Tidak. Air keluar di antara Sofa, Marwah dan Ka'bah. Siapa yang mengeluarkan air? Nggak ada intervensi Hawa, tidak ada intervensi Ismail. Allah kasih setelah melihat kesungguhan kerjanya. Siapa yang bilang petani yang sungguh-sungguh lah yang bisa berhasil panen? Tidak. Dia sudah pupuk, bulir padi sudah banyak, sudah menunduk. Jawabannya sederhana. Kalau Allah mau, apa susahnya mengirimkan badai di malam hari sebelum besok panen? Maka Allah telah menetapkan kesuksesan kita pada dua hal. Kalau cuma bicara dunia, gunakan semua kemampuan insaniahmu dan yakin bahwa Tuhanmu yang memberi rezeki kepadamu. Ini akan membuat kita menjadi manusia sukses dalam hidup kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallahi ittaqullaha wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kalian seperti orang yang berpecah dan berselisih setelah datang kepada mereka kebenaran. Itulah orang-orang yang bagi mereka azab yang besar. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jamaah, di akhir khutbah ini saya mengatakan dan mengingatkan bahwa salah satu yang hilang dari kita sebenarnya adalah akhawiyah, rasa persaudaraan kita. Akhawiyah tidak bisa dimunculkan, tadi saya bilang di khutbah pertama, dari sebab kita satu rahim orang tua, sebab satu kampung. Akhawiyah itu hanya muncul dari keimanan kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka Allah akan menumbuhkan rasa sayang di antara kita. Kalau bahasa Quran, lau anfaqta, walaupun kau menginfakkan apa yang ada di langit dan di bumi semuanya, kau tidak akan bisa merasakan keterikatan hati satu sama lain. Tidak bisa. Jangan tertipu ketika orang mencium tangan kita, karena mungkin saja dia mencium tangan kita karena kita pimpinannya. Jangan tertipu ketika orang menyambut kedatangan kita dengan gegap gempita. Mungkin yang dia sambut bukan kitanya, tapi orang atau jabatan yang kita emban itu, sehingga dia harus menyambut itu dan dia khawatir berkah jabatan itu tidak akan bisa sampai kepadanya. Jangan tertipu dengan dunia. Cobalah datang di tempat di mana Allah biasa bersama mereka, seperti saudara-saudara kita yang sedang ditimpa sakit atau ditimpa musibah, atau seperti para pengungsi itu, dan masih banyak lagi di negeri lain seperti Syria, Yaman, Irak, Afgan, kemudian Palestina, yang mereka itu jauh lebih tidak tenang dari kita. Saya pernah coba-coba lihat bagaimana kota Tel Aviv melalui YouTube. Mereka membangun itu demikian bagusnya. Tapi saya coba mencari Gaza, saya tidak menemukan satupun pemberitaan atau semacam tampilan dari kota Gaza.
Saya tahu betul bahwa kenapa itu tidak bisa saya akses melalui YouTube. Jawabannya, kalau saya bisa melihat kehancuran kota Gaza dari orang-orang yang menghancurkannya, pastilah itu akan memunculkan simpati saya lebih tinggi lagi. Sementara saya tidak melihat saja, saya sudah menyelipkan dalam doa saya kepada Allah agar Allah memberikan kesabaran, kekuatan dan kemenangan kepada mereka. Satu hal yang harus kita pahami, jika setiap hari kita berangkat ke masjid, maka bersama kita ada orang yang sholat, saf kanan kiri kita adalah orang-orang yang bersama kita. Lazimkan dan biasakanlah walaupun kita tidak mengenalnya, untuk menyapanya, menyalamnya. Dan semoga satu hari kelak salam dan sapa itu akan membuat hati kita bersatu dan menjadi modal besar bagi kita melawan kekuatan yang ingin menghancurkan kita, khususnya agama kita. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.